Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Ainur Rohmah dan rekan Saya Holifatumi Tafiani. Saya Khairuddin Kurniati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal kami yang berjudul menganalisis neraca pembayaran sebagai tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional. Nama penulis Deren Nataliano Tusalak Taulo, Iluh Nadile Rahma, dan Muhammad Yasin. Untuk nama jurnal yaitu dari Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, tahun volume nomor tahun dan halaman yaitu volume 2 nomor 2 tahun 2024 halaman 312 sampai 319. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Untuk subjek penelitian yaitu pelaku pembisnis perdagangan internasional. Selanjutnya untuk abstrak, perekonomian negara Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam waktu jangka tertentu. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Neraca pembayaran bisa dikatakan dapat dijadikan sebagai indikator untuk kondisi ekonomi suatu negara. Karena dengan adanya neraca pembayaran, maka suatu negara bisa mengukur besar arusnya dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Neraca pembayaran juga menjadi alat yang penting karena neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan keuangan di antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Pendahuluan, neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi internasional dan menjadi indikator kondisi ekonomi. Keseimbangan transaksi penting untuk stabilitas ekonomi karena surplus atau defisit mencerminkan efektivitas kebijakan. Pada triwulan 4 2023, neraca pembayaran Indonesia surplus 8,6 miliar dolar US dollar setelah defisit 1,5 miliar dolar US dollar sebelumnya. Sepanjang 2023, surplus mencatat 6,3 miliar dolar US dollar, naik dari 4,0 miliar dolar US dollar tahun 2022, didukung kuatnya transaksi modal dan finansial. Hasil dan pembahasan. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan negara lain dalam periode tertentu, menggunakan sistem double entry atau debit dan kredit. Debit itu mencatat kewajiban ke luar negeri, seperti impor, pembelian valuta asing. Kalau kredit itu mencatat penerimaan dari luar negeri, seperti ekspor, dividen, dan bunga. Fungsi dari neraca pembayaran adalah alat bantu keputusan perdagangan internasional, pertimbangan kebijakan moneter pemerintah, indikator kondisi ekonomi domestik dan internasional. Yang selanjutnya ada kondisi neraca pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada defisit, yang kedua ada surplus, yang terakhir ada seimbang. Yang selanjutnya ada komponen neraca pembayaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada neraca perdagangan, yang kedua ada neraca lalu lintas modal, yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter, yang keempat ada neraca hasil modal, yang terakhir ada neraca jasa. Kemudian ada jenis transaksi dalam neraca pembayaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua ada transaksi modal dan keuangan, yang ketiga ada perubahan cadangan devisa, yang terakhir ada selisih perhitungan. Hasil dan pembahasan yaitu analisis neraca pembayaran. Neraca pembayaran dipengaruhi oleh 7 faktor utama, dengan neraca berjalan dan neraca modal serta keuangan sebagai faktor paling dominan. Pada triwulan 4 2022, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Berbalik dari defisit sebelumnya, surplus ini didorong oleh ekspor non-migas yang kuat, harga komoditas tinggi, penurunan defisit migas,
dan investasi langsung yang membaik. Defisit transaksi modal dan finansial juga menurun signifikan sepanjang 2022. NBI Indonesia mencatat surplus yang memperkuat ketahanan sektor eksternal. Yang selanjutnya, dampak analisis neraca pembayaran. Surplus neraca pembayaran Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat cadangan devisa. Devaluasi nilai tukar meningkat ekspor dan menekan impor, sehingga memperbaiki neraca pembayaran. Pertumbuhan PDB mendorong permintaan uang dan impor modal. Kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota yang memengaruhi neraca perdagangan dengan menekan impor dan mendorong ekspor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran mencerminkan kekuatan ekonomi nasional dan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Yang terakhir, kesimpulan. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi antar negara dalam periode tertentu dan menjadi indikator penting kekuatan ekonomi nasional. Peningkatan PDB meningkat permintaan uang, yang jika berlanjut mendorong impor modal, memperkuat cadangan devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional juga berpengaruh besar terhadap neraca perdagangan melalui perubahan biaya, harga, dan preferensi konsumen. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.